Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi Pak Pak Guru. Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat Pak semua Guru. sehat-sehat Pak saja ya. Guru bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah Pak Guru juga baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bismillah. Mari anak-anak, teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil wabil islami Wabi wabi Muhammadin nabiyya wa Kita bagaimana hari-hari biasa yaitu bertadarus Al-Quran terlebih dahulu. Dan pada hari ini sudah sampai di surat Al-Ma'un. Mbak Indah silakan dipimpin untuk bertadarus surat Al-Ma'unnya. Ya Pak Guru. Ya silakan Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Indah yang sudah memimpin bertadarus. Nah, selanjutnya untuk mempertebar rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila ya. Yo Mas Iqbal dipimpin nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Itu Pak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya akan Bapak sampaikan dulu KI-KD-nya. KI-nya silakan dibaca ya. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.3 yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4.3 menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran diharapkan yang pertama yaitu kalian bisa menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menganalisis kandungan dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu yaitu pembelajaran pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang materi perilaku taat, etos kerja, dan fastabiqul khairat. Pada materi perilaku taat kita sudah belajar yaitu kita untuk diperintahkan untuk taat kepada siapa saja anak-anak. Ya. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, ya betul. Yang kedua taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil
amri. Amri. Pak. Ya, ulil amri itu pemimpin Kitab Allah. dunia ya, seperti presiden, camat, bupati dan lain sebagainya. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Rukun iman ini terbagi dalam 6 bagian. Ya, ada yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anakku menurut bahasa ya, kita urai dulu. Kitab itu artinya yaitu buku atau surah kiriman. Kemudian iman itu artinya percaya. Kemudian secara terminologi iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dalil beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Minta tolong Mas Iqbal untuk membacakan Quran surat 48. Nggih, Pak. Pak Guru. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa Kepada Mas Iqbal yang sudah membacakan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian Taurat, Pak Guru. iya betul, yang pertama yaitu kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihissalam. Kemudian Bisa, yang Pak kedua Guru. Kitab yaitu Zabur, Pak Zabur. Guru. kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, betul. Kemudian Nabi yang ketiga Daud, Pak Guru. Kitab Injil, Pak Guru. kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang Ya, keempat Pak Guru. yaitu kitab Al-Quran, Pak Guru. Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad Ini Sallallahu hukum Alaihi beriman Wasallam. kepada kitab-kitab Allahumma Allah sholli itu hukumnya apa anak-anak? Fardu Ain. Ya, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Fardu Fardu Ain. Fardu Ain, Guru. Pak. ya, Wajib. fardu ain itu artinya wajib bagi setiap muslim ya. Muslim. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah maka akan dihukumi yaitu murtad. Oke, selanjutnya mari kita Murtad, bahas Bro. satu persatu kitab-kitab Allah tersebut. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Isi kitab pokok Taurat ini dikenal dengan 10 perintah Tuhan ya, 10 commandment. Nah, ini berisi tentang akidah dan ibadah. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Ya, kitab Zabur tadi diturunkan yaitu kepada Nabi siapa tadi anak-anak? Daud, Pak Guru. Daud Nabi alaihissalam. Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Dalil tentang apa untuk beriman kepada kitab Zabur ini Quran surat An-Nisa ayat 163 ya. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya, ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini memuat keterangan yang benar dan nyata.
yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian di dalam Injil juga diterangkan bahwa nanti akan muncul nabi terakhir dan penutup para nabi, yaitu Penutup yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Dalil Sallallahu Alaihi tentang Wasallam. beriman kepada kitab Injil yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 27. Kemudian keempat yang wajib diimani yaitu kitab suci Al-Quran. Ya. Ini diturunkan kepada nabi terakhir, nabi penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran yaitu kita harus meyakini, mengimani juga mengamalkan, ya. Akan tetapi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran kita cukup hanya mengimani saja tanpa harus mengamalkannya. Kemudian isi pokok dari Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama apa, anak-anak? Ya, Akidah atau Akidah. Al-Quran ini berisi Keimanan, Pak Guru. tentang akidah atau keimanan. Kemudian yang keimanan, kedua Ya, berisi tentang ibadah, ibadah, baik yang mahdoh maupun yang Ibadah. ghairu mahdoh. Yang mahdoh Ghairu itu berarti mahdoh. ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, jumlahnya, ya, seperti puasa, zakat, haji. Kemudian kalau Sholat. yang ghairu mahdoh itu yang belum ditentukan tata caranya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan akhlak. Baik akhlak Akhlak. kepada Khalik, pencipta, kepada sama manusia, dan kepada alam dan alam sekitarnya. sekitar. Kemudian yang keempat yaitu muamalah. Muamalah itu apa artinya? Coba Mbak Irfa. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Iya, betul. Belum menangis. Kemudian yang kelima yaitu tentang kisah-kisah, ya. Cerita Nabi dan Rasul, terus orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kalau cerita tentang Nabi dan Rasul semuanya sudah tahu, ya. Coba berikan contoh yang cerita tentang kisah orang-orang yang soleh. Siapa, Mbak Indah? Contohnya. Ya, orang-orang soleh yang diceritakan di Orang yang Al-Quran. soleh. Iya, betul Pak Guru Imran Lukman. bisa, ya, Siti Maryam bisa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau orang-orang yang ingkar, contohnya siapa? Mas Iqbal. Contohnya siapa Mas Iqbal? Sejarah Fir'aun, Pak. Iya, Raja Fir'aun. Semuanya pinter-pinter, ya. Ya. Kemudian isi pokok Al-Quran yang terakhir yaitu berkaitan dengan semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Pengetahuan. Jadi semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka seharusnya umat Islam itu harus maju-maju, ya. Jadi tidak kalah dengan negara Barat. Nama-nama lain Al-Quran, silahkan dibaca, ya. Ada Al-Huda, Al-Furqan, Al-Sifa, Al-Zikr, Al-Kitab. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, saya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak Guru. Sudah jelas Pak Guru. Sudah jelas, ya. Sudah jelas, Pak Guru. Nah, kemudian Ya. untuk memperdalam pemahaman kalian dalam memaknai makna iman kepada kitab-kitab Allah, ada ya dibagi beberapa kelompok untuk berdiskusi, ya. Bagi Iya, dua Pak. kelompok, ya. Jadi tugasnya Oke, yaitu Pak Guru. menganalisis mana iman kepada kitab-kitab Allah. Coba kalian amati dan analisis Quran surat Al-Maidah ayat 48, ya. Contohnya, Pak Guru. ya, setelah kalian amati ini, ya, Al-Maidah ayat 48, kemudian kalian buat pertanyaan. Kemudian mengumpulkan data-data terkait pertanyaan yang diajukan, kemudian mengolah data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan mempresentasikan di depan kelas. Selesai saya, Pak.
Oh iya, sudah selesai ya. Nanti dibaca ya LKS-nya. Iya. Itu Mbak Irfa belum selesai sendiri Pak, itu Pak, dihukum Pak. Ya, Mbak Erva. Sudah Pak, sudah selesai. Oh ya, sudah selesai ya. Ya. Oke. Oke, nanti hasilnya nanti Oke. dikirim ke Bapak ya lewat email ya. Nah, sekarang kita Nggih, evaluasi Pak, yaitu siap. sekarang Ya, Pak kalian Guru. jawab pertanyaan yang ada di sini ya, nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan. Teman kali ini ya, kesimpulannya yaitu bahwa kita setiap individu itu diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Kitab-kitab ta'ala. Allah. Ya. Allah. Baik pada Al-Quran, Injil, ya, Zabur, dan Taurat kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, insya Allah pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang akan datang kita akan belajar yaitu tentang sajaah atau berani dalam membela kebenaran. Oh ya, tadi Bapak lupa untuk mengabsennya ya. Ya, Semuanya Pak hadir Guru. ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Hadir, Ya, Pak Pak. Guru. Hadir Pak Guru, Oke. tertib. Nihil. Baik ya. Untuk Bapak pembelajaran kali dengan doa dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, Allahumma wa astagfiruka wa bihamdika atubu ilaik. Allahumma wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.